CC, buser-buser tolol menyerang teman-teman NU atau siapapun yang bersuara tentang Wadas. Bilang kepada tuanmu, siapapun itu, gubernurnya aja sowan kepada warga yang nolak. Lalu suara yang kalian bawa sebenarnya akhirnya Ganjar Pranowo mengunjungi warga yang kontra alias yang menolak penambangan di Wadas dan melakukan mediasi. Wow, ternyata di luar dugaan. Ternyata sambutannya warga yang menolak tersebut sangat antusias sekali. Sangat antusias sekali. Bahkan di sini orang berbondong-bondong datang saat dialog tersebut. Di sini dari Twitter dari Yunarto Wijaya. CC, buser-buser tolol menyerang teman-teman NU atau siapapun yang bersuara tentang Wadas. Bilang kepada tuanmu, siapapun itu, gubernurnya aja sowan kepada warga yang nolak. Lalu suara yang kalian bawa sebenarnya. Nah, ini mereka dari akun Ganjar Pranowo. Nah, dalam postingan Ganjar Pranowo hari ini pukul jam 4 sore, Ganjar Pranowo melakukan silaturahmi dengan warga desa Wadas Kabupaten Purworejo. Saya berterima kasih atas sambutan yang baik dari para sedulur. Insya Allah, dialog siang hingga sore ini menjadi bekal saya berikhtiar mencari solusi terbaik bagi para sedulur di desa Wadas. Nah, di sini juga kelihatan akrabnya Gubernur Ganjar Pranowo dengan masyarakat yang menolak di Wadas. Di sini terlihat adem ayem saja. Bahkan masyarakat antusias berdialog dengan Ganjar Pranowo. Malah Ganjar Pranowo di sini mendapatkan oleh-oleh duren. Duren. Ya memang katanya duren di Desa Wadas itu adalah yang terenak. Juga kemarin kan ada pesan berantai yang menuliskan tentang merajam Ganjar alias menjatuhkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Caci maki boleh di akun Twitternya. Dari saya telusuri, di komentar dari Twitter Ganjar Pranowo semua baik-baik saja. Semua malah mendukung Ganjar Pranowo. Bagi penggemar kekisruan dan keonaran, gambar ini sangat tidak enak dilihat. Ya memang, ternyata yang menolak itu pun, yang menolak tentang penambangan batu andesit tersebut, itu ketika ditemui oleh Ganjar Pranowo ya sangat antusias. Malah yang diberitakan kemarin itu tidak nampak pada saat kunjungan Gubernur Ganjar Pranowo ini. Kasih hadiah dan iming-iming yang lain bos supaya mempan diintimidasi. Bagus kalau begini, harusnya di awal begini musyawarah dulu untuk mencegah kekisruan warga dan petugas. Alhamdulillah, angger pemimpinnya gelem tandang langsung insya Allah berkah bagi masyarakat dan tondo nek pemimpin iki peduli dengan rakyat. Ora lepas tangan koyo gubernur sing kae lo. Nah, ini malah membalas lagi. Seribuan balita di Jakarta Timur alami gizi buruk. Saya ndak tahu tampang bupatinya, tapi ada ndak mendampingi Bapak. Ya memang bupati dari Purworejo itu sebenarnya dari Partai Demokrat. Tetapi Ganjar Pranowo yang lebih sigap mengatasi masalah tersebut. Kemungkinan yang membuat provokasi tersebut yang kemarin itu akan kecewa melihat kedatangan Ganjar Pranowo mendatangi yang menolak penambangan batu andesit tersebut. Kemungkinan akan kecewa karena masyarakat antusias kepengen bertemu dengan Ganjar Pranowo. Bohir sutris pak, durian memang harus dimakan, dikelamuti sampai lidis, dan jangan lupa buang ke tempat sampah biji dan kulitnya. Sehat selalu Doro, hiraukan ocehan burung emprit. Tetap semangat buat semuanya. Semoga yang diajak dialog bukan warga yang setuju aja. Bukan. Memang dari pertama Ganjar Pranowo memang memprioritaskan warga yang kontra. Makanya Ganjar Pranowo datang tersebut kepada warga yang kontra penambangan di Desa Wadas. Ya semoga saja dengan dialog tersebut akan menjadi titik temu dan pembangunan bendungan bener segera diwujudkan dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ganjar tak menyangka kunjungi penolakan di Wadas, Ganjar disambut luar biasa.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantah adanya isu penyerobotan tanah di Wadas, Purworejo secara paksa oleh negara. Menurutnya, pengukuran tanah hanya dilakukan terhadap warga yang setuju penjualan lahannya. Soal isu apakah tanah akan diserobot dan tidak dibayar, itu tentu tidak mungkin. Tidak mungkin negara melakukan hal tersebut, klaimnya di kantor Polres Purworejo sebelum menemui warga Wadas pada Rabu 9 Februari 2022. Ganjar juga mengatakan menghormati warga Wadas yang masih menolak bekerja sama dalam proses pengadaan tanah kuari untuk proyek Bendungan Bener. Bendungan Bener adalah salah satu proyek strategis nasional di Jawa Tengah. Selain itu, terdapat 14 proyek bendungan lain yang masuk proyek strategis nasional, di mana 5 bendungan diantaranya sudah diresmikan, yakni Bendungan Jatibarang, Bendungan Gondang Karanganyar, Pidekso Wonogiri, Logung Kudus, dan Rondu Gunting Blora. Proses pembangunan Bendungan Bener berjalan cukup lama, yakni sejak 2013. Selain diproyeksikan bisa mengaliri irigasi sebesar 15.000 hektar lahan, tempat ini juga bisa menjadi sumber air bersih, sumber energi listrik, pariwisata, dan lainnya. Saat proses berlangsung sejak 2013 lalu, kami selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat. Memang gugatan cukup banyak, semua kita ikuti prosesnya. Sampai detik kemarin ada gugatan kasasi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, inkrah, dan harus kita laksanakan, ungkap Ganjar. Karena gugatan warga Wadas yang menolak penambangan ditolak hingga tingkat kasasi, Ganjar membentuk tim untuk segera melakukan pengukuran. Ia kembali menegaskan, pengukuran dilakukan hanya pada bidang tanah warga yang sudah setuju. Menurut Ganjar, 346 total, 617 pemilik bidang lahan yang dijadikan lokasi penambangan kuari Bendungan Bener sudah setuju. Sementara yang menolak mencapai 133 bidang. Sisanya masih belum memutuskan. Makanya kami akan membuka lebar ruang dialog dan kami libatkan Komnas HAM sebagai pihak netral dalam kasus tersebut, jelasnya. Dia juga mengaku sudah melaksanakan beberapa koordinasi dengan Komnas HAM yang kemudian memfasilitasi dialog antara pihak pro dan yang kontra. Namun masyarakat yang belum setuju belum hadir. Komnas HAM sampai mendatangi ke Wadas untuk terus meyakinkan. Kami sebenarnya menunggu-nunggu adanya pertemuan, sehingga kami bisa sampaikan dan kami bisa jawab apa yang mereka tanyakan, pungkasnya. Lembaga Bantuan Hukum LBH Yogyakarta sebelumnya menyebut hingga saat ini aparat kepolisian belum menarik dari Desa Wadas. Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya, menyebut hal itu memicu ketakutan terhadap warga. Itu polisi masih menurunkan spanduk dan duduk-duduk depan rumah 30 orang lebih, kata Julian. Sebelumnya muncul beredar pesan berantai yang isinya mengajak untuk merajam Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kata merajam yang dimaksud adalah membunuh karakter Ganjar Pranowo. Dalam pesan berantai tersebut, si penulis terang-terangan memprovokasi orang lain untuk mencemooh dan mencaci maki Ganjar Pranowo. Seperti yang dilihat Vin di media sosial Twitter pada Jumat 11 Februari 2022. Pesan berantai tersebut berjudul Undangan Mari Merajam Ganjar. Tak hanya itu saja, si penulis juga mengajak orang lain membanjiri akun Ganjar Pranowo dengan komentar-komentar negatif. Dia juga menyebut bahwa isu Wadas adalah momentum yang tepat untuk menjatuhkan elektabilitas Ganjar Pranowo. Si penulis tersebut juga akan mengerahkan tim booster sosial media, semua platform, termasuk menggunakan pesan mesin boot tercanggih untuk menggempur timeline Twitter. Dia juga mengklaim penguasaan sebagian TV dan media online. Selain itu, si penulis juga menegaskan semua bahan propaganda anti Ganjar sudah disiapkan. Sontak pesan berantai ini membuat netizen bertanya-tanya, "Edan, demi tahta tega adu warga, siapa bohirnya?" tanya Agus Susilo. Pegiat media sosial Kusnul menulis, saking takutnya sama Pak Ganjar Pranowo, bukan hanya menyerang habis-habisan agar elektabilitas Pak Ganjar turun, Kadrun juga rame-rame bikin narasi adu domba PDI Perjuangan dan Pak Ganjar dan minta Pak Ganjar dipecat. Dan setelah cek akunnya ternyata buser bocil mangkrak. Bagaimana? Sudah jelas? Para warganet menyebut jika benar pesan berantai itu sengaja dibuat untuk menjatuhkan Ganjar, hal ini dinilai sudah keterlaluan. Peristiwa Pilkada DKI akan terulang di Pilpres 2024. Segala macam cara akan dihalalkan demi menghabisi mereka. Fitnahan dan hinaan serta pembunuhan karakter adalah kunci ampuh mereka, cuit Ical. Media online sudah siap backup. Rupanya media online sudah dikuasai, pantas. Warganet merasa menuding para provokator itu tidak sedang membela rakyat kecil, namun ada kepentingan politik di balik isu Wadas.
Mereka sejatinya tidak sedang membela masyarakat Wadas. Mereka hanya menunggangi isu Wadas untuk kepentingan politik mereka. Satu kata buat mereka, tulis Antasena. Seperti diberitakan muncul pesan berantai berjudul undangan Mari Merajam Ganjar. Undangan tersebut ditujukan kepada seluruh lawan politik Ganjar Pranowo, kelompok oposisi pemerintah dan semua kelompok kontra nasionalis. Dia menulis silahkan mengecam, mencemooh, mengata-ngatai dengan kalimat sekasar mungkin kepada gubernur berambut putih. Isu Wadas harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya. Selama ini Ganjar terlalu tangguh dan kuat tanpa celah sehingga segala upaya kita untuk menyingkirkan dari arena Pilpres 2024 selalu mental. Terakhir upaya kita untuk mengganjar-ganjal dengan kasus EKTP juga gagal. Nah inilah saatnya gempur dengan segala kekuatan kita. Terima kasih NB. Bahan dan materi baik video, foto, teks akan kita suplai. Tim dokumentasi lapangan sudah disiapkan. Bahan propaganda anti Ganjar. Sebelumnya tagar Wadas melawan sempat jadi trending topik di Twitter pada Selasa 8 Februari 2022 lalu. Tagar tersebut bergema usai aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP mendampingi sekitar 70 petugas BPN dan Dinas Pertanian dalam pengukuran tanah di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Adapun dasar surat pendampingan personil lanjutnya tertuang dalam surat Kementerian PUPR nomor UM 0401 AG 34/45 tanggal 3 Februari 2022 tentang permohonan pengamanan pelaksanaan pengukuran di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.